Oke, selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada hari Kamis malam ini. Untuk mengisi waktu teman-teman dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan lancar? Halo? Jelas, Kak. Dengar. Oke, terima kasih Sandi. Iya, sudah ada 19 partisipan untuk malam ini. Jadi di hari ini SOTF atau Survival of the Fittest ini akan membahas tentang 2 pekerjaan. Kalau kemarin-kemarin kan udah tuh R&D, terus yang research assistant dan pest control. Nah, hari ini kita akan membahas tentang QC landscape dan zookeeper. Pernah kan teman-teman biologi, nah kalau teman-teman lagi teman-teman biologi nih yang hadir nih, gitu kan, berpikir bahwa, oh saya mau nih jadi zookeeper, ataupun baru dengar yang namanya QC landscape. Ternyata ada ya kerjaan yang mirip-mirip ARL, tapi sebenarnya bisa dipegang oleh anak biologi. Oke, pada kegiatan hari ini, saya mengapresiasi panitia untuk bisa mengadakan acara ini. Terima kasih banyak panitia. Oke, sudah ada 23 partisipan. Teman-teman boleh ngajak rekan-rekannya yang lain untuk join karena kadang pengetahuan itu nggak harus di-vlog atau dijelaskan pada saat kuliah. Realize-nya itu ketika memang teman-teman berpetualang di hidup teman-teman sendiri. Ini sudah ada dari rekan-rekan biologi 53, Ladi, Ray, ada bio 55 juga, Anissa, bio 54, Poppy, Anggi, terima kasih banyak sudah hadir, Adrian, dan lain-lain. Jadi saya mau kenalkan dulu pemateri, kita sebut saja. Yang pertama itu Rizky Adatirana, alumni biologi angkatan 52, sekarang bekerja sebagai QC landscape di PT Banten West Java. Nah, kalau dengan kata landscape, mungkin teman-teman ingatnya arsitektur landscape. Tapi background Cici dari biologi, kita nggak ada tuh ngukur-ngukur semen ataupun berapa untuk membuat bangunan ataupun sebuah taman. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Cici. Lalu nanti akan dilanjutkan pembahasan dari Gary, M. Ghifari Azizi, panggilannya, sebagai zookeeper dari Taman Marga Satwa Ragunan. Apa sih yang perlu disiapkan kalau teman-teman mau menjadi mau memilih salah satu dari 2, misalnya QC Landscape ataupun zookeeper, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman? Itu saja mungkin pembukaannya. Teman-teman boleh follow IG-nya Imago di @weareTheImago. Dan kalaupun misalnya teman-teman mau lihat video-video sebelumnya, bisa lihat di YouTube-nya Imago Official. Subscribe, like, and comment di situ ya. Komentar teman-teman, evaluasi dari teman-teman bisa membantu kami untuk senantiasa berkembang. Terima kasih. Kita buka acara ini. Ya. Cici, ada Cici. Hai. Cici ini panggilan ya, nickname-nya dari Rizkia Adatirana. Ya, Ci ya, panggilannya Cici nggak apa-apa ya. Ya, Cici sekarang bekerja sebagai QC Landscape. Detailnya akan dibahas oleh Cici. Saya persilahkan Cici untuk membahas. Silahkan bercerita. Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman dari biologi yang udah join di sini untuk malam ini, makasih banget telah meluangkan waktunya untuk dengerin. Aku cerita sedikit tentang apa sih itu QC Landscape gitu. Yang pertama yang belum kenal, kenalin dulu, nama aku Rizkia.
tapi biasa dipanggil Cici atau Cici kayak gitu. Saat ini sih udah bekerja di PT Banten West Java. Lulus kemarin baru bulan Oktober 2019. Terus nggak lama kemudian setelah bergelut dengan job seeking, alhamdulillah keterima di PT perusahaanku yang sekarang ini. Gitu. Jadi buat pembuka dulu ya, aku jelasin dulu ya sedikit tentang PT perusahaan aku sekarang, PT Banten West Java itu. Jadi PT Banten West Java itu merupakan anak perusahaan dari Jababeka.co. Sebagaimana kita tahu, Jababeka ini bergerak di 3 bidang perindustrian. Yang pertama itu ada properti, yang kedua itu industri, dan yang ketiga itu adalah di industri hospitality. Kayak gitu. Untuk yang belum pernah dengar, apa sih industri hospitality? Apakah itu industri rumah sakit ya? Ternyata bukan gitu. Jadi hospitality industri ini merupakan industri yang sangat erat berhubungan dengan bagaimana cara menyenangkan atau menservis para tamu dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini adalah perhotelan. Iya, benar banget. Jadi aku sekarang ini bekerja di perusahaan BWJ yang mengelola sebuah hotel di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Gitu. Next. Jadi untuk yang penasaran, gimana sih kok bisa-bisanya dari biologi jadi masuk QC landscape yang notabene-nya itu sebenarnya kayaknya lahan anak arsitektur landscape deh. Soalnya biologi emang sebenarnya agak jauh kalau untuk ke QC landscape ini. Jadi aku curhat sedikit dulu gimana sih caranya aku bisa kecemplung di pekerjaanku yang sekarang ini. Yang pertama dari recruitment prosesnya, pertama applying job. Kok bisa tahu sih ada job ini? Yang pertama aku tahu itu dari internet. Dari internet ya biasa lah. Teman-teman kalau fresh grad itu kan udah ketar-ketir gitu buka job street setiap hari. Nah itu sama sih kayak gitu. Jadi kayak ada nih lowongan tentang QC landscape. First juga aku sebenarnya kurang begitu paham ya apa sih QC landscape ini, tapi yang namanya juga karena kalap atau entah ya udahlah coba dulu. Yang namanya fresh graduate kayak I don't care the company, I don't care di mana kerjanya, apa kerjanya, yang penting I just want to be hired kayak gitu sih pola pikirnya waktu itu. Jadi kayak oke nih QC, kayak kalau dengar kata QC erat banget ya sama QC mikrob gitu, misalkan kayak di food industry ya, mengecek gimana sih makanan itu keluar baik atau enggak, pantas atau enggak untuk dikeluarin dan dinikmati sama konsumen kayak gitu. Nah ternyata kok tanaman ada QC-nya juga, apa yang mau di QC-kan gitu dalam pikiran aku kan. Jadi menarik nih, ya udah jadi coba aku apply. Itu yang pertama. Gak lama kemudian sekitar selang 2 minggu kalau nggak salah itu ada panggilan, ada dapat langsung ke WA karena cantumin nomor di situ kan. Terus di interview lah sama HR-nya, dan ini requirement prosesnya semua ada di Jakarta bukan di Tanjung Lesung. Oke, interview sama HR, dijelasin job desk-nya gimana, apa itu landscape, udah kayak gitu. Yang pertama sih aku ingatnya aku self sellingnya pokoknya aku suka nih sama tanaman kayak gitu. Jadi aku willing kerja di tempatin di Tanjung Lesung. Aku willing nih kalau ada tantangan apapun yang berhubungan sama tanaman. Mungkin dari situ HR hire aku. Nah setelah itu cocok, ditawarin lagi harus ada interview kedua dengan user. Kalau user tuh apa ya, kayak atasan langsung gitu deh. Kalau yang belum familiar ya sama user ya, atasan langsung. Jadi aku dipanggil nih untuk interview langsung ke Tanjung Lesung. Nah itu first time aku ke Tanjung Lesung untuk lihat environment kerja aku kayak gimana.
oke, usernya oke, negosiasinya oke. Habis itu kita lanjut ke requirement proses selanjutnya, yaitu medical check-up. Medical check-up juga di Jakarta, psikotes juga di Jakarta. Udah selang beberapa minggu kemudian barulah dapat confirmation letter. Itu berisi tentang posisi kita dan salary yang bakal kita dapetin gitu. Kalau udah semua proses administrasi yang selesai, oke, kita bekerja sekarang. Next. Jadi untuk yang penasaran ya, apa sih QC Landscape? Baru dengar gitu, QC Landscape. Jadi gambaran umumnya sih sebenarnya mengontrol apa-apa saja yang berhubungan dengan pertamanan. Sebagaimana kita tahu ya, pertamanan itu ada berbagai komposisi gitu di dalamnya, mulai dari rumput itu yang paling banyak, pemilihan tanaman hiasnya itu yang kedua, yang ketiga itu tata letaknya, estetikanya bagi para orang-orang yang bakal berdiam diri atau menghibur diri di taman itu penting banget. Sama yang terakhir adalah maintenance pertamanannya seperti itu. Jadi sebenarnya yang aku lakukan adalah sebagai QC, dan sebagai QC itu pasti punya suatu standar. Ada suatu standar yang harus kita ikuti. Nah, dalam hal ini kita mengikuti standar checklist harian yang kita punya kayak gitu untuk di Tanjung Lesung sendiri. Nah, misalkan apa sih checklist hariannya itu? Misalkan kayak pemotongan rumput, kayak penyiraman, pemangkasan, bunga-bungaan, terus mau buat taman baru di mana, bunga-bunga apa yang harus ditanam pada bulan ini dan minggu ini, kayak gitu. Pertama sih, responsible for landscaping and ground maintenance, itu udah pasti. Terus yang kedua itu, setelah kita sebelum ke checklist, sebenarnya kita juga monitoring staff to do daily landscape routine. Maksudnya gimana tuh monitoring staff? Jadi kita ini sebagai QC landscape tidak bekerja sendirian. Kita juga pasti punya tim. Nah, dan tugas kita sebagai QC itu harus bisa memonitoring staff untuk melakukan hal-hal yang tadi aku sebutin. Jadi kita istilahnya coordinate them to do the daily activity gitu. Kayak benar nggak sih hari ini staff kita sudah melakukan pemotongan rumput kayak gitu. Dan gimana hasilnya itu juga harus kita monitoring. Terus yang ketiga juga itu ada maintenance staff to operate power mowers, chainsaw, and other landscape maintenance equipment. Jadi kayak kita harus punya pengetahuan tentang alat-alat berat apa aja sih yang sering digunakan pada pekerjaan taman gitu. Yang pertama sih alat pemotongan rumput ya, alat pemotongan rumput. Terus ada chainsaw itu untuk kegiatan pruning. Pruning itu kayak pemangkasan pohon-pohon yang memang udah terlalu rimbun dan terlalu besar dan akan membahayakan kalau tidak dipotong gitu. Jadi kan suka ada tuh kalau misalkan kayak di kebun raya, awas ranting jatuh gitu. Nah, itu sebenarnya tugas landscape buat meminimalisir kemungkinan ranting-ranting tersebut itu bakal jatuh ke tanah. Terus, maintain trees, shrub, lawns, and gardens as directed to control insect and disease also. Jadi, nggak hanya berhubungan dengan pemilihan tanamannya, jadi kita juga bergerak di bidang pest controlling kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tanaman-tanaman yang kena disease atau insect, kita harus cepat tanggap kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa foto-foto kegiatan yang aku dan tim aku lakukan sebagai QC Landscape di Tanjung Lesung. Nah, gambar pertama ini pemaparan tentang penggunaan pestisida ya pada tanaman-tanaman. Yang kedua ini kita juga ada kegiatan bulanan yaitu menggunakan fertilizer atau pupuk. Nah, yang ketiga ini kegiatan harian biasa, pemotongan rumput yang harus dilakukan di berbagai zona di Tanjung Lesung. Next. Nah, itu yang nomor pertama, that's me. Itu my other coworker juga, kita itu lagi pemilihan tanaman buat ditempatkan di depan suatu unit properti baru di Tanjung Lesung kayak gitu. Jadi kita
terjun sendiri, langsung turun sendiri, pemilihan tanamannya. Kadang juga pernah nanam tanaman sendiri kayak gitu. And then gambar kedua itu kita juga sering melakukan kegiatan pembersihan pantai kayak gitu dalam jangka seminggu sekali karena that's our product. Jadi kita harus menjaga keep beach clean gitu. Nah, saat pandemi kemarin juga kan okupansi hotel tuh sedikit ya. Jadi kita and landscape team and karyawan lain juga langsung mencanangkan bikin kayak pertanian kecil gitu. Jadi untuk nanam sendiri dan hasilnya itu bakal untuk kita sendiri gitu, untuk mengurangi cost. Jadi waktu itu kita berhasil nanam kangkung. That's me dan ada tamu juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadikan suatu wahana baru juga gitu, landscape jadi agrowisata kayak gitu. Next. Nah, kalau kamu tertarik nih dengan jabaran yang udah aku jabarin tadi, misalkan apa sih kemampuan yang basic needs yang kita perlukan buat bisa jadi QC landscape gitu. Yang pertama sih, developing and working with natural resources. Itu sama kayak yang ketiga ya, working in nature or with animals. Jadi kayak harus anak alam deh intinya. Jadi kayak gak boleh takut sama animals, gak boleh takut sama kotor-kotor. Itu harus bisa banget kerja di lapang karena ini adalah kerja lapang. Jadi bisa dihitung dari kerja jam 8 sampai jam 4, mungkin aku megang komputer hanya 1 jam dalam sehari, atau mungkin bisa nggak sama sekali, karena ini semuanya emang di lapang kegiatannya, emang harus terjun langsung ke lapangan. Terus yang kedua, itu harus punya physical yang healthy, gitu. Good health, maintain good health, karena ini riskan banget buat kena sakit, karena emang panas kan di pantai, jadi kayak harus keep maintenance, misalkan harus selalu minum air dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada paling penting sih menurut aku itu communication skill dan coordination. Jadi kalau communication ya, sih kasarnya sih harus cerewet ya orangnya sebenarnya. Aku orangnya nggak cerewet, jadi sebenarnya dituntut untuk jadi cerewet gitu. Entah itu harus, kalau nggak cerewet, aduh, udah banyak lah pekerjaan yang terbengkalai gitu. Jadi most importantly communication skill, dan itu harus nyampe ke tim yang langsung mengerjakan itu gitu. Jadi kayak communication flow-nya itu harus benar, karena kalau dari atasnya salah, kerjain ke bawahnya juga makin salah. Nah, terus ya ada sih itu working with your hands, itu maksudnya coming handy ya, pekerjaannya coming handy, jadi nggak jarang kita harus terjun langsung untuk mencontohkan juga gimana sih cara penanaman yang baik, gimana sih cara pemupukan yang baik, gimana sih kalau caranya bikin pupuk, kayak gitu-gitu. Itu juga ilmu yang kita dapat waktu kuliah, itu sebenarnya diuji di lapangan di sini gitu buat teman-teman juga. Tapi sebenarnya kita juga dapat banyak ilmu jadi dari teman-teman di lapang yang udah emang bekerja puluhan tahun di bidang landscaping, dan kita dapat ilmu banyak banget dari mereka kayak gitu. Suatu hal-hal yang nggak bakal kita dapetin di bangku perkuliahan gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa gambaran ya tentang environment kerja aku. Jadi di Tanjung Lesung itu kita punya cottage. Ini unit cottage-nya dengan landscaping-nya. Jadi sebanyak mata memandang emang yang dilihat cuma unit dan landscape. Jadi everything that's green itu landscape yang pegang. Next. Ini ada villanya. Villanya di Tanjung Lesung juga sama. Kita punya outdoor landscape, and then indoor landscape juga. Jadi itu semuanya harus di-maintain, dalam dan luar. Pemilihan tanaman-tanamannya juga khas banget ya. Kalau di sini kita konsepnya Balinese Garden, Taman Bali. Jadi kebanyakan komposisinya bunga-bungaan,
Kamboja paling utama, dan pisang-pisangan, mulai dari pisang kipas, pisang hias, heliconia yang sering dipelajari itu di STB itu banyak. Oke, untuk challenge dan opportunity-nya dari yang aku rasakan sebagai QC di sini, pertama itu challenge-nya harus high attention to detail. Jadi emang orangnya harus detail, kayak harus detail terhadap tanaman-tanaman gitu ya, harus perhatian lah intinya sama lingkungan terutama. Jadi nggak bisa tuh jalan merhatiin jalan, nah, itu kurang. Jadi harus lihat tanaman, lihat ke atas, lihat ke samping, itu high attention to detail. Terus yang kedua, harus bisa working under pressure. Jadi semua kerjaan sih aku kira sebenarnya harus bisa working under pressure. Itu dalam artian we should manage our emotion gitu loh. No matter what we feel inside, kalau kerja di industri hospitality, kita harus mengesampingkan itu semua. Jadi kayak kalau hospitality kita juga sebagai landscape nggak cuma juga berhubungan dengan tanaman, kita dituntut juga untuk dapat berinteraksi dengan tamu, bagaimana cara handling tamu, bagaimana kalau tamu komplain, kak ini kok tanamannya seperti ini ya, kita kok tanaman saya kurang ini ya, itu juga kita harus bisa maintenance dan memberikan reasonable alasan gitu, alasan yang masuk akal gitu, kenapa sih tanamannya kayak gitu. Nah itu harus bisa kita kendalikan. Terus yang kedua, kita nggak bisa kerja sendirian, always manage good relationship with your teamwork, itu it's a must. And then tadi good stamina and physical health harus. Terus ada time management skill, karena di sini itu semuanya prioritas, penyiraman, pemotongan rumput, kayak jadi semuanya harus berjalan. Gimana caranya hari itu harus terselesaikan seperti itu. Nah itu sih challenge-nya. Lalu kalau opportunity-nya, menurut aku banyak banget ya yang bisa kebuka opportunity-nya dari landscaping ini. Jadi sebenarnya kalaupun di rumah sakit ada pertamanan, itu pasti ada orang landscape. Di apartemen yang udah dibuat, itu pasti mau punya taman, itu ada landscape. Kalau mau punya rumah, mau bikin tanaman yang lucu-lucu, taman yang lucu-lucu, ada air mancur dan segala macam, itu ada landscape. Ya setiap sebenarnya opportunity-nya banyak banget di landscape ini. Tapi yang paling penting sih keuntungannya ya, kita jadi punya high experience based in landscape and groundskeeping work. Jadi kayak kalau mau bikin taman sendiri, udah tahu deh itu kayak basic needs-nya yang diperlukan dalam bikin taman itu apa, itu udah pasti tahu. Terus yang kedua, excellent familiarity with a variety of tree and plant types. Itu juga pasti lebih banyak tahu tentang nama tanaman, cara penanamannya, houseplant lucu yang mahal-mahal sekarang, itu juga ketuntut buat jadi tahu di sini gitu kan. Terus ada bisa expertise dalam operating alat-alat berat kayak gitu kan untuk landscaping. Terus ada stamina-nya udah pasti terjaga lah kalau untuk anak lapang di sini gitu. Jadi itu suatu opportunity kita. Oke, kalau mau tanya-tanya lagi tentang QC Landscape, kalau ada yang belum jelas, nanti bisa kita lempar di Q&A sesi ya. Oke, segitu aja dari Cicik. Kembali ke Imago. Oke, terima kasih Cici. Terima kasih untuk paparannya. Jadi sebenarnya opportunity-nya kalau untuk bekerja di QC Landscape itu besar, cuman mungkin tidak terlihat gitu ya di sudut pandang biologi karena tidak tertutup terlihat sama QC Micro, R&D gitu. Jadi kerjaan ini ada peluangnya gitu. Ya, terima kasih untuk bagi teman yang mau bertanya. Silahkan tulis dulu di kolom chat, nanti ada sesi Q&A-nya. Kita lanjut aja ke pemateri yang kedua. Gary, halo Gary. Halo. Gary. Nama lengkapnya itu Muhammad Ghifari Azizi, tapi panggilannya Gary. Sekarang sebagai zookeeper.
mau bercerita dengan rekan-rekan. Silahkan, Gary. Ya, halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya makasih buat tim Imago udah beri kesempatan ya buat sharing, buat cerita, buat curhat. Terus makasih juga kepada teman-teman yang udah join ke Survival of the Fittest ini. Jadi kenalin, nama gue Muhammad Gifari Azizi, biasa dipanggil Gary, dari Biologi 52 IPB. Nah, terus sekarang ini gue sedang memegang amanah untuk menjadi zookeeper di Taman Marga Satwa Ragunan. Udah pada tahu kan ya? Nah, terus gue ini dibilang masih junior sih, soalnya baru masuk jadi zookeeper itu dari bulan Januari kemarin, masih 2020 juga. Nah, terus mudah-mudahan aja dari sharing ini bisa membantu ataupun menginspirasi kalian seputar zookeeper ini. Nah, alasan kenapa gue memilih zookeeper sebenarnya rada konyol sih. Jadi awalnya itu pas TK, gue itu kan ada studi tour ke Taman Safari. Nah, itu cuma kayak sekedar ngelihat pertunjukan zookeeper megang harimau, zookeeper megang burung. Mereka atraksi terus bersahabat sama mereka juga. Itu kayak ada cita-cita terpintas gitu loh pas lagi itu tuh. Jadi kayak, wah keren juga jadi zookeeper, punya temen yang beda gitu. Nah itu, terus alasan lainnya sih, kalau dilihat dari zaman sekarang ya, dimana satwa-satwa udah banyak yang mulai punah, yang gara-gara banyak pembangunan, jadi satwa-satwanya semakin sedikit gitu. Nah gue kayak jadi pengen menjadi bagian dari pelestarian mereka semua gitu, pengen melanjutkan kehidupan mereka gitu, biar mereka tetap lestari, biar anak cucu kita masih bisa ngelihat mereka gitu, nggak nanti nggak kayak cuma cerita doang nanti buat anak cucu kita gitu. Nah terus buat tentang zookeeper ini, gue tahu lowongannya itu dari orang Ragunannya langsung. Kenapa dari orang Ragunannya langsung? Soalnya gue waktu PKL itu gue di Ragunan selama sebulan. Jadi udah ada kayak link gitu, bilang ke orangnya, Bu, kalau misalnya ada lowongan di Ragunan, kasih tahu ya, kabar-kabar. Nah kebetulan Desember itu ada open recruitment tentang yang dibuka itu tentang zookeeper gitu. Tapi sebenarnya itu online juga, semua orang bisa tahu. Waktu itu daftarnya di web Dinas Perhutanan. Jadi orang-orang bisa itu juga, bukan dari orang dalam juga taunya. Itu. Nah, terus prosesnya apa aja sih selama lowongan itu buat masuknya? Nah, itu ada beberapa proses requirement. Yang pertama itu daftar secara online, yang dimana ngisi-ngisi biodata, ngisi-ngisi kayak ijazah gitu-gitu, biasalah buat daftar kerja. Setelah itu baru diseleksi, nanti ada pengumumannya. Nah, di situ dikontak langsung oleh orang Ragunannya untuk dilanjutkan sesi tes tulis sama tes wawancara. Itu dilakukan di hari yang sama waktu itu. Yang pertama itu tes tulis. Jadi di Ragunannya langsung kita datang. Tes tulisnya soal pilihan ganda. Habis itu tesnya itu tentang Ragunannya, tentang seputar satwa, terus sama tentang ex situ.
Itu kalau kalian yang anak IPB yang ngambil SC Konex, wah itu benar-benar soalnya Konex banget sih, yang konservasi ex situ itu. Nah, setelah itu pas sudah tes tulis, dilanjutkan sama tes wawancara. Itu benar-benar kalian ditanya apakah kalian berani dengan satwa, apakah kalian bisa bekerja dalam tim, apakah kalian bisa mengatasi masalah. Itu benar-benar ditanya gimana jawaban kita, gimana reaksi kita. Nah, terus ditanya lagi seputar yang ada di tes tulis itu. Kayak misalnya gimana apa 5 kingdom of animal welfare menurut kalian gimana gitu deh pokoknya. Nah terus setelah proses wawancara baru deh itu kalian benar-benar nanti dapat info kalian diterima apa enggak. Waktu itu pas banget 1 Januari itu info pengumumannya, dan gue lolos waktu itu, alhamdulillah. Nah habis itu masih ada lagi, bukan cuma masuk terus langsung kerja, enggak. Selanjutnya ada sesi orientasi namanya, dimana kita orientasi selama sebulan, terus selama seminggu itu kita di rolling kandang-kandangnya. Misal waktu itu gue seminggu di orangutan pernah, seminggu di burung pernah unggas, seminggu di karantina juga, kadang-kadang karantina, terus seminggu lagi di macan tutul pernah. Nah itu selama orientasi itu para kurator kita atau para kurator di bagiannya itu menilai kita, kira-kira kita berpotensi ditempatkan di bagian mana atau di kandang mana gitu. Setelah sebulan baru deh kita ditempatkan di kandang yang tetap gitu. Udah begitu pas proses orientasinya. Nah, terus kita masuk ke job zookeeper-nya ya. Job zookeeper. Oke. Nah, kira-kira zookeeper itu ngapain aja sih? Apa yang dilakuin? Nah, intinya zookeeper itu kita bekerja mengutamakan satwa gitu. Di mana zookeeper harus memenuhi 5 freedom of animal welfare ini. Yang pertama itu bebas dari rasa haus dan lapar dan haus, terus bebas dari ketidaknyamanan, terus bebas dari rasa sakit, terus yang keempat bebas mengekspresikan perilaku normal, terus yang terakhir adalah bebas dari rasa takut dan stres. Nah itu satwa itu harus dipenuhi semuanya. Nah kebetulan gue sekarang gue ada di kandang karantina unggas. Nah itu kerjaannya mulai dari pagi itu monitoring satwa, gimana kondisinya, gimana perilakunya, apakah normal apa enggak. Terus kondisi kandang juga, apakah ada kerusakan, apa gimana juga. Nah setelah itu baru kita ngasih makan unggas. Itu dikasih makannya sih cuma sekali sehari, terus itunya makannya juga sudah ditentuin porsinya gitu. Terus selanjutnya sanitasi kandang, biar satwanya merasa nyaman juga. Kita harus jaga kebersihannya biar nggak sakit juga. Nah terus yang keempat ya. Nah zookeeper juga ini berperan untuk mengedukasi kepada pengunjung. Jadi kita misal sudah kelar semua untuk ngasih makan, untuk ngebersihin
kandang juga. Nah, zookeeper ini harus standby di sekitar kandang. Biar apabila ada pengunjung-pengunjung yang nanya, ataupun ada pengunjung-pengunjung yang bandel, kan ada juga, misal mereka melempar makanan atau ngasih makan ke hewan, kan sebenarnya nggak boleh. Jadi kita sebagai zookeeper, kita harus menegurnya atau memberikan edukasi. Dan yang terakhir sih, kita harus membuat laporan harian juga, dan juga laporan apabila ada yang mati ataupun ada yang mengakhirin, itu kita harus catat semua biar satuannya itu punya track record, biar ada data-datanya juga gitu. Terus yang kedua, kalau mau jadi zookeeper, apa sih yang harus disiapin nih buat kalian yang ingin jadi zookeeper? Nah, pasti pertama kalian harus cinta terhadap satwa. Soalnya kalau nggak cinta nanti kerjanya malas-malasan ataupun kayak terpaksa gitu. Terus yang itu selanjutnya kalian tuh harus berani ke semua satwa. Jangan ada takut, jangan ada jijik. Soalnya nanti kemungkinan juga apabila kalian kerjanya kurang atau kerjanya kurang nggak baik, itu bisa jadi kalian dirotet ataupun dipindahin ke kandang lain. Misalnya kalian udah cocok di sini, terus dipindah ke harimau, terus kalian takut harimau, itu bisa repot, bisa jadi kalian dapat nilai kurang di bagian itu. Jadi kalian tuh harus berani semua ke semua satwa itu. Terus harus siap ngerawat yang pasti. Kalau kalian nggak siap ngerawat nanti gimana? Harus siap ngerawat. Pokoknya semua jenis satwa kalian harus siap, semua jenis ukuran kalian harus siap, mulai dari gede dari kecil, terus umurnya juga mulai dari bayi sampai yang udah tua, itu kalian benar-benar harus siap. Dan juga kalian nggak boleh jijik, soalnya kan kita kan ngurusin feses-fesesnya juga kan. Bisa kalian ngurusin feses gajah yang gede, wah kalian harus berani, harus jijik dah, pokoknya harus kuat. Nah terus yang ketiga, have a strong physique and mental. Yang pasti kan kita kerja di luar ya, kerja di lapang gitu. Yang pasti kita benar-benar fisik kita harus dijaga. Soalnya kan kita panas-panasan atau hujan-hujanan atau kotor-kotoran, itu kita benar-benar jaga, minum vitamin biar kita sakit gitu. Soalnya kalau misalnya kita sakit, nanti yang ngerawat satwa kita siapa? Nanti dia nggak dikasih makan kalau kita libur gara-gara sakit. Terus selanjutnya mental juga. Mental kita harus berani. Misal kayak kita harus benerin kandang unggas yang tinggi, kita harus berani mental kita buat naik ke atas kandang. Misalnya itu tinggi banget, kalau kalian nggak berani, nanti bakal susah. Tuh. Terus selanjutnya, interpersonal and teamwork skill. Ini dalam dunia kerja ya pasti kalian harus punya ini kan, punya skill ini. Interpersonal biar komunikasinya kejaga antara teman sama atasan. Terus selanjutnya teamwork skill. Di kandang itu biasanya terdiri dari 2 ataupun 3 zookeeper. Nah itu benar-benar harus dijaga kerjasamanya, komunikasinya, jangan sampai misal kayak udah sore, kita udah mau pulang, komunikasinya kurang, tahu-tahu kandang belum dikunci-kunciin, wah itu bahaya banget nanti. Itu. Terus yang terakhir itu problem solving skill. Nah ini juga wajib nih punya nih para zookeeper. Dan kalau ada kejadian apa-apa, kita harus benar-benar berpikir cepat apa yang harus kita lakukan gitu.
juga kreatif lah intinya gitu. Dan yang satu lagi itu harus sabar sama ikhlas cuy, biar kita apa ya, kalau kita ikhlas mencintai makhluk ciptaan Allah, semoga kita dicintai balik. Mantap gak? Oke, next. Nah, keuntungan jadi zookeeper apa sih? Nah, menurut gua nih ya, jadi zookeeper itu yang pasti ladang pahala. Kenapa? Soalnya pertama kita kerja itu ibadah. Yang kedua kita ngerawat satwa. Wah, itu juga pahala juga kan. Ngelestariin mereka biar mereka tetap hidup, nggak punah. Terus yang ketiga, kita sering melihat mereka gitu dengan burung yang bulunya indah, terus harimau yang rambutnya itu bagus, loreng-loreng. Nah, kita tuh nggak lupa gitu sama Tuhan kita yang menciptakan itu gitu loh, yang menciptakan keindahan itu gitu. Wah, gila, jadi zookeeper itu ladang pahala intinya buat gue ya. Nah, terus selanjutnya kita jadi bagian dari konservasi tentang alam liar gitu. Termasuk bangga lah kita jadi bagian itu buat ngelestariin para satwa-satwa. Next yaitu nggak bakal jenuh di tempat kerja, sumpah. Jadi zookeeper itu jenuhnya dikit banget. Soalnya kita bete dikit, kita bisa ajak main hewan, kita bisa berinteraksi hewan gitu. Enak deh pokoknya kalau jadi zookeeper. Terus selanjutnya bekerja sama hewan-hewan keren cuy. Kalian tuh kalau jadi zookeeper bisa kerja sama kucing oren, cuma kucing orennya lebih gede, nggak kayak orang-orang yang punya gitu. Terus kalian bekerja sama jerapah, pokoknya kalian ada nilai plus lah, nilai keren di situ. Terus yang satu lagi sehat, yang pasti sehat dong. Kita kerja outdoor, kita keluar keringat tiap hari, tiap pagi, menghirup udara segar. Yang pasti sehat deh pokoknya. Gue dari Januari itu sampai saat ini gue belum pernah sakit yang benar-benar sakit, yang benar-benar nggak yang nggak bisa bergerak atau nggak bisa bangun, itu sih belum pernah. Jadi benar-benar sehat, jadi ngerasa sehat gitu. Itu. Oke, next. Nah, kekurangannya nih atau tantangannya, yang pasti zookeeper itu tantangannya penuh resiko. Soalnya kita kan bekerja langsung, berinteraksi langsung sama satwa liar kan, yang dimana sejinak-jinaknya satwa liar yang pasti dia punya insting liarnya, dan kita benar-benar harus hati-hati deh intinya. Soalnya resikonya tinggi. Dan yang kedua menurut gua itu ya itulah minim libur kerja. Udah resiko kan kerja di tempat wisata yang dimana orang libur kita masuk, ya orang masuk kita libur, kita masuk juga. Itu sih kekurangannya. Udah sekian. Kalau ada yang nanya aja, insya Allah bisa dijawab. Oke, kembali ke moderator. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Mantap ya penjelasan dari Gary. Jadi, apa yang bisa ditangkap dari kedua pembagi cerita gitu ya. Ketika Anda menyukai sesuatu dan itu menjadi sebuah pekerjaan untuk Anda, ya happy-happy aja jalannya gitu. Walaupun memang yang namanya kerja ya pasti capek, kan. Itu sebuah normal. Bahkan kalau kerja nggak capek, kayaknya bukan kerja namanya gitu.
Nah, boleh nih teman-teman kalau emang mau bertanya terus open mic, nggak apa-apa, silahkan. Saya beri kesempatan kita masuk ke sesi Q&A. Ini udah ada yang open mic tuh. Siapa? Oke. Baik, ini ada dari chat, kolom chat. Itu kurang lebih pertanyaannya ke Cici terlebih dahulu. Kalau di luar kegiatan, di luar fee yang emang perusahaan siapkan, perusahaan itu menyiapkan mes nggak? Karena Cici jauh nih misalnya keliling-kelilingnya gitu. Gimana, Ci? Oke, makasih ya buat pertanyaannya. Siapa tadi yang nanya? Sandi Ahmad. K3417 berarti angkatan? Sandi 54 Ahmad. ya, 54. Correct me if I'm wrong. Angkatan 54, semoga Ya. sehat selalu. Amin. Terima kasih pertanyaannya. Maksudnya mungkin pertanyaannya mengenai akomodasi kali ya? Iya, jadi dikasih mes nggak Iya misalnya gitu. Saya kan akomodasi yang pertama sih iya jelas dapat akomodasi. Jadi di sini kan emang basicnya bukan orang Pandeglang atau Tanjung Lesung ya. Benar-benar orang Bogor terus kerjanya jauh di Tanjung Lesung. Jadi sama perusahaan baik hatinya sekali dikasih ada mes karyawan seperti itu. Jadi ada beberapa karyawan juga di sini yang tinggal satu mes seperti itu. Di sini banyak mesnya untuk yang mes perempuan ada, mes laki-laki juga ada seperti itu. Jadi untuk yang di mes Cici kita ada bareng-bareng lah sekitar 6 orang gitu. Cewek juga yang kerja di perusahaan yang sama dengan berbagai background job yang berbeda. Gitu. Oke, Ci. Sama lah, jadi intinya kayak asrama lah. Iya, kembali asrama lagi deh, di tingkat 1 gitu ya, ngerasain lah ya. Masih di Cici. Kembali lagi ke asrama. Ya, pertanyaan dari Sandi dan Indri. Boleh. Kalau misalnya ada nggak mata kuliah yang atau bidang yang harus digeluti oleh kita atau biologi sebelum kita menjadi QC landscape? Entah itu misalnya apa harus jago matematika biar jadi QC landscape padahal kita orang biologi, atau mungkin malah tadi ada satu nama yang sangat luar biasa Cici bilang STB gitu misalnya. Harus jago di situ, Ci, atau gimana? Oke, aku jawab ya. Thank you pertanyaannya. Sukses selalu, sehat selalu. Jadi apa sih pelajaran apa sih yang paling mendukung gitu buat ini? Kalau kata aku ya, STBI ya, sama itu plan fisiologi apa? Fisiologi tumbuhan. Vistum. Fisiologi tumbuhan sih, ya. Vistum. Sebenarnya kalau di kampus kan itu theoretically banget ya. Itu sih kan sampai ada kimianya dan segala macam, tapi kalau di lapang nggak lihat itulah, kita nggak lihat itu. Cuma adaptasinya gimana sih tanaman tuh, fisiologinya gimana, sama adaptum itu juga penting. Kayak gimana sih mencegah tanaman biar nggak kekeringan, apalagi kan kalau tanaman dekat pantai, kena angin garam, itu stres garamnya luar biasa itu. Banyak tanaman kuning dan mati gitu. Jadi bisa diaplikasikan. Sudah lama tidak mendengar kata stres garam. Terima kasih, Cici. Oke, sekarang kita ke Gary. Apakah ada zookeeper perempuan? Terima kasih, Indri. Kalau ada satwa mati, apakah zookeeper disalahkan? Oke, ini lebih ke pembelaan diri ya. Kalau misalnya di zookeeper itu boleh nggak perempuan, sama kalau satwanya mati siapa yang tanggung jawab? Gimana, Gary? Kalau zookeeper cewek pasti ada. Cuma kalau misalnya pas lagi seleksi itu perbandingannya pasti yang dipilih cowok yang lebih gede cowoknya. Soalnya kan kita benar-benar kerja fisik. Kayak misalnya benerin kandang kalau misalnya ada yang rusak, naik kandang, naik pohon gitu-gitu. Jadi cewek ada cuma lebih diutamainnya sih cowok gitu. Oke. Lanjut. Gitu. Terus kalau untuk satwa yang sakit, apakah satwa yang mati, apakah zookeepernya disalahkan?
kita lihat dulu sebenarnya sakitnya karena apa. Kalau misalnya matinya karena apa? Kalau misalnya matinya karena keteledoran, kelalaian perawat, itu udah pasti perawatnya ditegur atau juga diberi SP1 gitu. Pasti kalau misalnya kelalaian perawatnya sih, zookeepernya itu pasti kena peringatan gitu. Tapi kalau misalnya satuannya itu karena sakit ataupun bukan karena kesalahan zookeepernya itu ataupun mati karena tua, itu sih nggak apa-apa. Itu bukan kesalahan zookeeper jatuhnya gitu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Paramita Sanda untuk Kak Rizkia, tapi menurut saya pertanyaannya bisa untuk Gary juga gitu ya. Kalau misalnya QC landscape atau zookeeper, selain biologi kan tadi ada tuh misalnya kalau QC landscape itu lahannya ARL. Ada nggak saingannya gitu? Maksudnya apakah persaingannya ketat gitu? Kalaupun untuk zookeeper, FKH juga ada kan? Tadi ada freedoms five freedoms wisdom apa sih ya gitu. Apakah persaingannya ketat untuk bidang yang mungkin tidak terlalu biologi tapi sebenarnya itu bidang biologi gitu? Gimana? Persaingannya ketat kah? Siapa dulu? Boleh Gary lah. Gary. Ladies first. Oke, ladies first. Lady. Bisa. Lempar lah. Gak apa-apa, Saling lempar. Ya mungkin terima kasih makasih pertanyaannya ya. Mungkin ini personal aja ya. Paramita ya, terima kasih Paramita. Jadi misalkan kayaknya ini concernnya fresh graduate deh, kayak aduh jurusan gue nih cocoknya kerja apa ya, karir gue gimana nih, sebenarnya mungkin lebih pusing ke situ kayak. Tapi sebenarnya kata aku sih not so important sih, kayak kalau istilahnya kalau lagi job seeking, go for it aja. Semua hal yang menurut kamu bisa handle, menurut aku go for it aja dulu. Itu kalau menurut aku ya. Nggak apa-apa, Ci. Gitu sih. Jadi ya itu dah lillahi ta'ala, serahin aja. Oke, thank you. Serahin aja. Jadi masalah persaingan itu go for it. Thank you. Sip. Gak gimana, Gak? Ya hampir sama kayak Cicik, cuma kalau misalnya buat zookeeper itu kalian saingannya sama anak peternakan, sama anak FKH, sama anak perikanan, sama anak biologi juga gitu. Oke. Lumayan lah. Ya, kalau emang udah rezeki mah nggak kemana-mana, nggak, apalagi judulnya tadi udah seneng, udah. Tadi sih kalau jawab pertanyaan dari Paramita juga ada satu lagi. Apa yang kakak yakinkan saat interview sebagai anak biologi agar dapat diterima di bidang kerja tersebut? Kalau tadi ada kalimat dari Cici, ya saya suka di situ willingnya sama tanaman gitu kan ya. Nah, dari mungkin bisa dilengkapi baik Cici dan Gary juga apa yang kakak yakinkan saat interview sebagai anak biologi agar dapat diterima di bidang kerja yang sedang digeluti. Cici, nanti dilempar lagi sama Gary. Ngomong lagi. Aduh, di bidang jadi brandingnya intinya ya, branding biologi. Branding ya. Apa tadi, self selling. Sebenarnya branding self sellingnya gitu. Iya. Meyakinkan usernya gitu. Gimana sih? Kalau aku sih tadi I love tumbuhan gitu. Dan ternyata ya walaupun pekerjaan ini enggak emang berhubungan dengan tumbuhan sih, cuma kan ada hal-hal lainnya gitu, kayak lebih ke pendesainan tanamannya, itu kan sebenarnya kita nggak kuasai di biologi, tapi ya kita mencoba branding kita dari biologi IPB. Siapa sih yang nggak kenal biologi IPB? Kita mencoba sebaik mungkin jaga nama IPB-nya, kita self-selling, saya suka dengan pekerjaan ini dan saya willing to try dan mau tahu, mau belajar aja, mungkin itu udah bagus banget. Oke. Gek? Dari Gary?
Kalau dari gua sih, kalau buat jadi zookeeper, yang pasti kan pas di wawancara ya. Kalau seputar itu tuh biar yakin. Yang penting kalian jawabnya benar apa yang ditanya, jawabannya yakin. Insya Allah lah. Yang penting berdoa. Kalau gua kemarin kebetulan kenapa bisa lancar jaya, kemungkinan gua ada pengalaman pas PKL. Jadi ada sertifikatnya gitu. Jadi kayak lebih yakin aja, lebih pede kalau bisa jadi zookeeper. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari, ya terima kasih untuk responnya. Dari Adrian Leonardo ke Kak Geri. Adakah jaminan keselamatan kerja apabila terjadi kecelakaan? Cici juga, tapi mungkin tidak high risk atau gimana, Ci? Boleh juga nanti Cici jawab, Geri dulu. Nah ini nih. Geri dulu aja. Iya. Oke. Kalau jaminan kesehatan ya ada dari tempat kerjanya, dan di Ragunan juga ada rumah sakitnya juga kok. Kalau kenapa-napa juga. Cuma kalau misalnya jaminan sampai kemakan harimau ya kurang tahu ya Pak. Oke, ada pertanyaan di bawah nanti terkait dengan harimau. Okay. Ya begitulah. Oke. Kalau ada sih ada rumah sakitnya juga. Gitu. Jadi intinya kecelakaan kerja ringan sepertinya masih ditanggung oleh pihak penyelenggara gitu. Cuman untuk hal yang ya kita tidak bisa ketahui gitu kan sampai fatal banget misalnya, itu jangan sampai terjadi lah ya. Oke, dari Cici. Penting kerja hati-hati aja. Iya benar. Dari Cici. Kerja hati-hati. Harus selalu kerja hati-hati sih masalah apa? Jaminan keselamatan, mungkin setiap perusahaan ada regulasinya sendiri, dan kan pasti setiap perusahaan itu mendaftarkan karyawannya ke BPJS kayak gitu kan. BPJS kan banyak programnya kayak gitu. Apa-apa aja sih yang bisa ditanggulangi. Nah, itu lebih ke human relation-nya nanti yang bisa jelasin. Kalau di biologi ada yang jadi HR ya. Oke. Kayaknya ada deh harusnya ya. Oke, terima kasih. Ada ya, harusnya cari dulu. Nanti dicari dulu lah ya. Jadi, nanti dibawa ke sini biar cerita juga. Dari Vladi, zookeeper dan QC landscape yang benar-benar kerja di tempat terbuka di masa pandemi ini, apakah mempengaruhi pekerjaan kakak-kakak sekarang, dan kalau iya seberapa parah efeknya? Karena kita pandemi ini dibanding normal, efek pandemi ke pekerjaan kalian gimana? Siapa? Cici dulu. Oh iya, dia juga lupa. Oke, kalau masalah pandemi sih mungkin kalau pekerjaan QC landscape secara langsung mungkin of course kena banget, karena kita itu kan ada jasa pertamanan ya, dan jasa pertamanan itu pasti punya karyawan. Nah, karyawan ini kan kemarin sih pas pandemi itu kena pemotongan. Jadi kayak I'm losing like half of my team, dan itu kayak bahaya banget sih sebenarnya. Tapi maintenance tuh harus tetap jalan. Jadi itu challenge juga selama pandemi ini, itu yang emang bikin stres. Itu satu. Jadi emang ngaruh, dan tambahan lagi kan kayak kita harus tetap juga walaupun kerja lapang tetap pakai masker, tetap pakai jaga protokol COVID gitu. Dan kalau kerja lapang kan itu I think it's exhausting dan sebenarnya tiring juga wearing mask kayak gitu. Gitu aja sih. Oke, thank you. Dari Gary. Nah, kalau di sana sih alhamdulillah pandemi ini nggak begitu berpengaruh, nggak sampai pemotongan gaji ataupun pengurangan karyawan. Alhamdulillah, soalnya kan Ragunan ini kan punya Pemda, jadi udah ada dananya gitu. Alhamdulillah sih kalau itu di sana. Nah, terus kalau buat jam kerjanya juga alhamdulillah di sana dikurangin gara-gara pandemi. Biasanya dari jam 7 sampai jam 4. Ini sekarang dari jam 7 sampai jam 2:30 aja gitu, dikurangi.
Gitu sih dampaknya. Oke. Kalau dari lainnya sih enggak. Kalau tadi Cici ada pemotongan karyawan dari Ragunan sendiri yang milik Pemda itu ada nggak? Harus enggak ya Enggak kayaknya. ada. Nggak ada. Normal aja berarti. Tapi paling Iya, jumlah alhamdulillah sih pengunjung enggak ada. aja ya. Iya, pengunjung dikurangin aja. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bambang. Dear Kak Rizkia and Bang Geri, boleh ceritain worst case dari pekerjaan kalian yang sampai membuat kalian stres gak sampai saat ini? Jadi ada nggak bagian dari kerjaan itu yang wah make me so stressful gitu? Boleh Geri, boleh Cici, silahkan lah. Alright. Let me Oke. answer. Yeah. Let me answer deh. Apa yang bikin stres ya? Sebenarnya paling riskan tuh kalau berhubungan dengan tamu dengan customer, tamu yang nginep di villa atau owner yang emang punya villanya itu atau punya unit kotejnya itu, mereka kan juga mempercayakan pertamanannya sama kita. Kayak misalkan yang bikin stres tuh kayak kenapa ya, misalkan kenapa sih Bu tanaman saya mati ya, misalkan kayak gitu kasarannya. Nah itu kan kayak berarti kitanya lengah, berarti kitanya kurang kayak gitu. Itu kan cukup stressful sih kata aku. Itu sih riskannya. Jadi kayak how to maintain good service ke tamu itu cukup stressful kata aku. Oke, berarti kadang enak to be angry to them gitu ya, apalagi nggak boleh marah gitu kan. Iya, tahan-tahan. Iya, apalagi nggak boleh marah sama mereka kan, jadi kayak iya Pak. Curhatnya sama tumbuhan gitu, Ci. Oke, thank you, Ci. Dari Gary, worst case-nya? Thank you. Sampai saat ini sih alhamdulillah nggak gimana-gimana. Paling cuma yang sampai kepikiran sih paling kalau misalnya ada satwa sakit itu kita pulang kayak aduh kira-kira gimana ya, apakah mereka masih bertahan hidup ataupun gimana. Pokoknya banyak sih yang sampai kepikiran, kayak anakan burung juga yang baru lahir, kira-kira apakah mereka bisa bertahan hidup juga. Itu sih, cuma kok sampai kepikiran gimana sih enggak sih, alhamdulillah belum mungkin. Kalau dari hewannya sendiri, gejala yang sampai pernah nggak misalnya ini kayak nggak kerasa nih kayaknya dia sakit terus tiba-tiba besoknya mati, sempat ngalamin itu? Sempat ngalamin. Malah pernah juga nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kemarinnya sehat, perilakunya normal, atau pagi-pagi udah kaku gitu. Pernah juga itu. Oke. Cuma kan itu kan kayak kejadian yang tak terduga gitu kan. Nanti dari situ baru dicek kira-kira penyebabnya apa gitu ya? Iya, baru diotopsi sama dokter. Tuh. Oke, terima kasih. Masih ada. Terima kasih banyak. Carica Fatur Rahman Asyidiki. Wow, bikin list pertanyaan dong. Oke, thank you ya. Kepada Bang Geri, mengapa pengunjung tidak boleh memberi makan? Kenapa, Ger? Sebenarnya kan kita sebagai zookeeper kan udah ngasih makan ya. Kalau misalnya pengunjung ngasih makan, takutnya entah ngasih makan yang tidak sesuai sama makanannya, ataupun kalau misalnya ngasih makan nanti takutnya dia berlebihan makannya, nanti malah jadi sakit atau apa gitu. Untuk mengurangi kejadian-kejadian hal itu gitu, makanya nggak boleh, pengunjung itu nggak boleh ngasih makan, soalnya udah dikasih porsinya sama zookeepernya sendiri gitu. Oke, iya. Kita menyelesaikan dulu ini ya, pertanyaan ini, nanti ada closing statement dari Gary juga Rizkia terkait ya pekerjaannya ataupun nilai yang ingin disampaikan. 2 pertanyaan lagi, Ger. Kondisi satwa selama pandemi, sama apakah ada hewan yang takut dengan keramaian? Kira-kira cara untuk menyikapinya gimana? Entah misalnya harus ke karantina dulu, nanti baru dibalikin lagi ke kandang atau gimana?
Tadi apa dampak satwa ya, pandemi ya? Pandemi. Ke satwanya, apakah malah lebih sehat gara-gara tidak ketemu manusia? Oke. Alhamdulillah sih jadi lebih jadi lebih tenang gitu. Biasanya mereka ngeliat pengunjung yang rame, yang berisik, kan itu sangat berpengaruh ya sama satwanya ya. Kalau misalnya satwanya nggak bisa beradaptasi, ya bisa stres atau apa gitu. Tapi kalau ini alhamdulillah sih jadi lebih baik. Terus kebetulan kan di Ragunan kan soal pakan kan aman kan. Jadi ya aman-aman aja. Cenderung lebih sehat lah gitu. Oke. Terus sama apa tadi? Yang terakhir, kalau ada nggak hewan yang takut atau stres karena keramaian, terus cara menanggapinya? Yang stres ada kok. Ada juga yang stres. Biasanya kalau ngatasinnya kita di karantina dulu, dipindahin ke kandang karantina. Kayak gue tugasnya di kandang karantina ya. Nah di situ banyak juga hewan-hewan yang stres, kayak karantina unggas gue sekarang itu ada elang yang stres. Kalau misalnya ketemu orang aja, bahkan ketemu gue aja yang satu orang itu dia langsung stres, kayak terbang-terbang kemana-mana gitu. Nah itu di karantina dulu biar tenang. Tapi kalau udah sampai gimana-gimana, pasti bakal dikarantina terus. Proses karantina itu berapa lama, Gek? Tergantung. Kalau misalnya lebih baik, ya bisa ditaruh lagi di kandang peragaan yang biasa kalian lihat. Kalau misalnya nggak ada perubahan, bisa jadi ya dikarantina terus. Nggak bakal di display gitu. Kayak yang sakit juga, kalau misalnya sakit terus, nggak ada perubahan, ya pasti dikarantina terus gitu. Oke, terima kasih. Ya, thank you banget untuk respon dari kalian berdua dan juga respon dari partisipan 42 orang. Terima kasih banyak untuk malam ini. Jangan lupa untuk mengisi feedback form, nanti akan dikirimkan di kolom chat. Lalu nanti kita akan foto bersama. Nah, sekarang ada closing statement nggak dari Cici and Gary? Itu petua gitu, petua. No, closing statement. Cicik dulu deh. Cik. Closing. Oke deh. Closing statement ya. Ini kan temanya survival of the fittest. Yes. Jadi tetaplah jadi fittest. Iya. Artinya tetaplah jadi yang bisa beradaptasi. Nggak penting background kalian apa, yang penting tetaplah beradaptasi, tetaplah hidup, udah itu aja. Tetap sehat selalu. Terima kasih banyak. Tetap hidup. Thank you. Oke. Dari Gary? Setuju. Kalau dari gua sih intinya kalian semangat terus, jangan patah semangat, banyak berdoa, yakin juga, apapun yang terjadi tetaplah bernafas. Oke, thank you. Tetap bernafas, tetap menghasilkan CO2 gitu ya kalau kalian manusia, ya manusia lah. Nice. Oke. Terima kasih banyak untuk malam ini. Kita akan foto bersama. Sebelumnya mohon banget untuk mengisi feedback form. Jadi teman-teman yang mengalami atau ingin memberikan evaluasi, silahkan untuk mengevaluasi kami. Jadi kami bisa belajar untuk bisa memperbaiki dan beradaptasi sesuai nama acara ini, gitu ya. Untuk selanjutnya pun SOTF akan menghadirkan tamu-tamu, bisa dari, kalau kemarin rencananya karena dari hasil evaluasi juga akan membahas tentang bagaimana sih sekolah keluar, bagaimana sih untuk hidup di luar negeri misalnya. Tadi kan kita udah nih di Indo nih kemarin, sesi sekarang, nanti sesi-sesi selanjutnya juga ada bagaimana cara bertahan hidup di luar negeri, di negeri orang gitu ya, entah negeri mana nanti kita akan tuju gitu kan. Ya, kita akan foto bersama, tolong dibuka kameranya gitu ya. Pakai kerudung dulu gitu kalau yang muslimah. Dandan dulu, mandi dulu, janganlah lama gitu kan ya. Coba dibuka.
Kita akan foto bersama. Oke. Poppy, Erwin, Vladi, Pia, Abian. Hai Abian gitu. Ada Kak Jeff di sini. Aswinda, Narica, Dova, udah, thank you. Aldi Muhammad, Aishi, Anissa Dwi, Dema. Oh, ada Muhammad Fadil, halo. Ya, teman-teman sudah membuka semuanya? Oke, Oke, untuk sesi silakan. foto bersama akan Ya. dipandu oleh saya, oleh Maki. Ini ada 2 halaman. Jadi ini untuk sesi, jadi kalian harus siap dipandu oleh saya ya. Ini bergaya, 1, 2, 3. Tetap bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Udah terima cukup. kasih banyak. Iya, untuk malam ini silakan teman-teman untuk isi feedback formnya. Boleh banget follow IG-nya SOTF @WRD-Imago. Komen ataupun mau menyampaikan sesuatu nih, mau tanya juga ke Kak Cici atau Kak Geri, boleh lewat kami gitu kan ya. Terima kasih banyak untuk malam ini. Saya tutup. Semoga teman-teman tetap sehat. Ingat, jaga kesehatannya. Kalau keluar pakai masker, 3M, dan lain-lainnya. Gitu kan ya. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, makasih. Thank you. Waalaikumsalam. Semangat UTS. Iya, Oh iya, UTS semuanya. ya. Semangat Masih UTS. jadi mahasiswa. Iya. Semoga UTS-nya lancar, dapat nilai A ya huruf mutunya. Amin. 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 Amin.